Di tengah gemerlap Paris, seorang wanita terkaya di dunia menantang langit dengan kesombongan yang tak tertandingi. Ia menghina kitab suci, mengejek keyakinan miliaran orang, dan mengubah Al-Quran menjadi gaun mewah untuk dipamerkan di atas panggung dunia. Tapi malam itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tubuhnya terbakar dari dalam, tanpa api. Penonton berteriak histeris. Kamera merekam semuanya. Dan dunia menyaksikan azab yang tidak bisa dijelaskan oleh sains. Siapa wanita ini? Mengapa Allah menurunkan azab secara langsung? Dan apa yang terjadi setelahnya? Ketika ia terbangun dengan air mata taubat, mengaku melihat cahaya yang tidak pernah ia percayai sebelumnya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah peringatan. Kalian percaya azab bisa turun secara langsung seperti ini? Atau kalian pikir ini hanya kebetulan belaka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like video ini jika kalian merinding mendengarnya, karena cerita ini baru awal. Jika kalian suka dengan cerita-cerita misterius, penuh hikmah, dan bikin bulu kuduk merinding seperti ini, subscribe sekarang channel Narasi Kreator. Tekan tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan episode selanjutnya, di mana wanita ini akan berhadapan dengan masa lalunya, dan sebuah rahasia yang akan mengubah segalanya. Selamat mendengarkan. Di atas panggung megah di Paris, seorang wanita berdiri dengan senyum angkuh. Sophia Laurent, janda terkaya di Eropa, bukan hanya seorang model atau seniman, ia adalah simbol pemberontakan. Dengan kekayaan warisan dari mantan suaminya, seorang miliarder teknologi, Sophia hidup tanpa batas. Ia mengejek agama, terutama Islam, dan menjadikan Al-Quran sebagai bahan olokan dalam karya-karya seninya. Suaranya yang dingin menggema di ruang konferensi pers. Agama adalah penjara bagi pikiran manusia. Aku hidup untuk seni, bukan untuk aturan kuno dari gurun Arab. Tepuk tangan membahana dari para pendukungnya, sementara sebagian orang menunduk dengan wajah kaku. Sophia tidak peduli. Ia tahu setiap kata yang ia ucapkan akan memicu kontroversi, dan itulah yang ia inginkan. Di balik layar, tim desainnya bekerja keras untuk mewujudkan visi terbarunya, sebuah gaun mewah yang terbuat dari lembaran-lembaran Al-Quran. Sophia ingin memamerkannya di Fashion and Art Global Gala 2025, acara yang akan dihadiri oleh para miliarder, seniman, dan pemikir dunia. Ini bukan hanya seni, katanya kepada timnya, ini adalah perlawanan. Sejarah akan mengingatku. Tapi ada sesuatu yang tidak beres. Seorang desainer muda, Yusuf Al-Faransi, menolak untuk terlibat. Ini bukan seni, ini penghinaan, katanya dengan suara gemetar. Sophia menatapnya dengan tatapan menusuk. Kamu bekerja di dunia seni. Kamu tahu bahwa batas antara sakral dan ekspresi itu tipis. Aku tidak memintamu untuk berdoa, hanya untuk menciptakan sejarah. Yusuf menggeleng dan meninggalkan ruangan. Hati-hati, Sophia. Kau bukan sedang bermain-main dengan manusia. Kau sedang menantang Allah. Sophia tertawa dingin. Allah? Jika ia ada, biarkan ia datang ke Catwalk. Aku tidak takut. Tapi malam itu, saat ia sendirian di apartemennya, Sophia merasakan sesuatu yang aneh. Angin malam berhembus pelan, membawa keheningan yang tidak biasa. Ia menatap langit dari balkon, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Di kejauhan, awan hitam berkumpul, seolah menunggu sesuatu. Keesokan harinya, Paris bersiap untuk Fashion and Art Global Gala 2025. Spanduk-spanduk bergantung di sepanjang jalan Champs-Élysées, dan lampu sorot menerangi gedung-gedung mewah. Sophia Laurent, dengan gaun kontroversialnya yang hampir selesai, menjadi pusat perhatian media dunia. Di studio pribadinya, Sophia berdiri di depan cermin besar, mengamati gaun yang terbuat dari lembaran-lembaran Al-Quran. Potongan-potongan ayat suci dijahit dengan rapi, membentuk desain elegan namun penuh penghinaan. Ia menyentuh kain itu dengan jari-jari yang dingin. Ini akan menjadi mahakaryaku, gumamnya. Tapi tiba-tiba, tangannya bergetar.
Seolah ada sesuatu yang salah. Seorang asisten mendekat. "Madam, gaun sudah siap." Tim menunggu konfirmasi final. Sophia mengangguk, tetapi matanya tertuju pada bayangan di sudut ruangan. Seolah ada sosok yang berdiri di sana, menatapnya dengan tajam. Ia berkedip, dan bayangan itu hilang. "Hanya lelah," katanya pada dirinya sendiri. Sore itu, Sophia memutuskan untuk berjalan-jalan sendirian di sekitar Taman Luxembourg, mencari ketenangan sebelum malam gala. Udara Paris terasa dingin, dan daun-daun berguguran di sekitar kakinya. Tiba-tiba, seorang wanita berjilbab hitam muncul di depannya. Wajahnya tenang, tetapi matanya tajam seperti pedang. "Kau tidak takut, Sophia?" Suara wanita itu lembut namun penuh keyakinan. Sophia berhenti. "Siapa kamu?" tanyanya sinis. "Hanya seseorang yang ingin mengingatkanmu, sebelum kau melangkah terlalu jauh." Sophia tertawa kecil. "Mengingatkan aku tentang apa? Allah, jika ia ada, suruh ia datang sekarang. Aku tidak percaya pada dongeng." Wanita itu menghela napas. "Azabnya tidak selalu datang seperti yang kau bayangkan. Kadang, ia datang saat kau paling merasa aman." Sophia merasa jengkel. "Aku tidak percaya pada kutukan atau azab. Aku hanya percaya pada diri sendiri." Wanita itu mengangguk pelan. "Kau akan melihatnya, Sophia. Dan ketika itu terjadi, kau akan tahu bahwa ini bukan hanya tentang dirimu." Lalu, wanita itu berbalik dan pergi, meninggalkan Sophia dengan perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Angin bertiup lebih kencang, dan Sophia merasakan sesuatu yang dingin merayap di tulang belakangnya. Malam hari tiba. Sophia kembali ke apartemennya, tetapi tidurnya gelisah. Ia bermimpi tentang panggung gala, di mana gaunnya tiba-tiba terbakar, dan api menyala dari dalam tubuhnya. Ia terbangun dengan keringat dingin, napasnya tersengal. "Hanya mimpi," katanya, mencoba menenangkan diri. Tapi di sudut ruangan, bayangan itu muncul lagi, lebih jelas kali ini. Seolah ada sesuatu yang menunggu. Sophia menyalakan lampu. Tidak ada apa-apa. "Aku gila," bisiknya. Tapi ketika ia mematikan lampu, bayangan itu masih ada. Dan kali ini, ia mendengar bisikan. "Sophia, kau tidak bisa lari." Pagi menjelang gala, Sophia bangun dengan perasaan tidak enak. Tubuhnya terasa lemas, seolah ada beban yang tidak terlihat menekan dadanya. Ia berdiri di depan cermin, memandangi gaun yang sudah siap digunakannya. Lembaran-lembaran Al-Quran yang dijahit menjadi kain mewah itu terlihat sempurna, tapi ada sesuatu yang terasa salah. Seorang asisten mengetuk pintu. "Madam, mobil sudah menunggu. Acara akan dimulai dalam 2 jam." Sophia mengangguk, tetapi matanya tertuju pada gaun itu. Ia merasakan sesuatu, seperti panas yang menyengat kulitnya saat menjamah kain tersebut. "Hanya stres," katanya pada dirinya sendiri, sambil memaksa senyum. Di dalam mobil menuju Grand Palais, tempat gala berlangsung, Sophia merasa semakin gelisah. Ia membuka jendela, berharap udara dingin Paris bisa menenangkannya. Tapi angin yang masuk justru membawa bisikan-bisikan aneh, seolah ada suara-suara yang berbisik di telinganya. "Sophia, kau sudah terlalu jauh." Ia menutup jendela dengan cepat, jantungnya berdebar kencang. "Aku hayalan," gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Sopirnya menoleh sebentar. "Apakah Madam baik-baik saja?" "Ya," jawab Sophia dengan suara datar. "Cepat saja." Saat tiba di Grand Palais, Sophia disambut dengan sorak-sorai. Kamera berkedip dari segala arah, dan para tamu undangan berdiri untuk menyaksikan kedatangannya. Ia melangkah dengan angkuh, tetapi kaki-kakinya terasa berat, seolah ada yang menahan setiap langkahnya. Di belakang panggung, tim desainnya sudah menunggu. "Sophia, kau tampak pucat. Apakah kau baik-baik saja?" tanya salah satu asisten. "Aku baik," jawabnya singkat, sambil menatap gaun yang tergantung di depan cermin. Ia merasakan sesuatu, seperti ada mata yang mengawasinya dari balik kaca. "Kau akan menjadi legenda malam ini," kata seorang stylist, sambil membantu Sophia mengenakan gaun.
Tapi saat kain itu menyentuh kulitnya, Sophia merasakan panas yang membakar. Ia menahan napas, tetapi tidak berkata apa-apa. Ini hanya tekanan, katanya dalam hati. Lampu panggung mulai redup. Musik pengantar menggema, dan suara pembawa acara mengumumkan namanya. Dan kini, penampilan yang ditunggu-tunggu malam ini. Sophia Loren. Sophia melangkah ke panggung, sorot lampu menerpa tubuhnya. Gaun itu berkilau di bawah cahaya, dan potongan-potongan ayat suci terlihat jelas. Penonton terpukau, beberapa berdiri, beberapa mengangkat kamera untuk mengabadikan momen. Tapi saat Sophia mencapai tengah panggung, sesuatu terjadi. Tubuhnya terasa panas, bukan panas biasa, tetapi seperti api yang membara dari dalam. Ia merasakan kulitnya melepuh, seolah ada sesuatu yang membakarnya dari balik gaun. Matanya melebar, napasnya tersengal. Apa ini? Bisiknya, tetapi suara itu tenggelam dalam sorak-sorai penonton. Tiba-tiba, gaun itu mulai bergerak sendiri. Lembaran-lembaran Al-Quran seolah hidup, melilit erat di tubuhnya. Sophia mencoba melepasnya, tetapi kain itu melekat seperti kulit. Tolong! Ia berusaha berteriak, tetapi suaranya hilang. Penonton mulai memperhatikan. Beberapa orang berteriak, beberapa berlari menjauh. Sophia jatuh berlutut, tubuhnya menggigil. Dan kemudian, ia melihatnya. Di balik cahaya panggung, ada bayangan hitam, tinggi, tanpa wajah, menatapnya dengan mata yang menyala. Kau telah menantangnya, Sophia. Suara itu bergema di kepalanya. Dan sekarang, kau akan melihat azabnya. Sophia merasakan panas yang semakin menyengat. Tubuhnya terasa seperti dibakar dari dalam, tetapi tidak ada api yang terlihat. Gaun yang terbuat dari lembaran Al-Quran melekat erat pada kulitnya, seolah menjadi satu dengan dagingnya. Ia mencoba berteriak, tetapi suara yang keluar hanyalah rintihan lemah. Penonton mulai panik. Beberapa orang berteriak, ada yang tidak beres. Sementara yang lain berlari keluar dari ruangan. Kamera-kamera masih merekam, dan dunia menyaksikan secara langsung melalui siaran langsung. Sophia merasakan tubuhnya semakin lemah, tetapi matanya masih bisa melihat bayangan hitam yang mendekat. Ini tidak mungkin. Pikirannya kacau. Tiba-tiba, asap mulai muncul dari tubuhnya. Bau kertas terbakar menyebar di udara. Orang-orang di sekitarnya berteriak histeris, tetapi tidak ada yang berani mendekat. Sophia merasakan kulitnya melepuh, seolah api menyala di dalam tubuhnya. Tolong! Ia berusaha berteriak lagi, tetapi suaranya hilang dalam kekacauan. Di balik panggung, seorang wanita berjilbab, Amina, wanita yang pernah memperingatkannya, berdiri dengan wajah pucat. Ia melihat Sophia terjatuh, tubuhnya bergoyang-goyang seperti daun yang terbakar. Ya Allah! Ampuni dia, bisik Amina, sambil menutup mata. Sophia merasakan sesuatu yang lebih mengerikan, suara-suara bisikan yang datang dari semua arah. Kau telah menghina kalamnya, kau telah menantangnya, dan sekarang, kau akan merasakan azabnya. Ia mencoba bergerak, tetapi tubuhnya tidak merespons. Matanya mulai kabur, dan yang terakhir ia lihat adalah bayangan hitam yang semakin dekat, menutupi seluruh pandangannya. Dunia luar berubah menjadi kegaduhan. Ambulans datang dengan sirene meraung, dan para medis berusaha menolong Sophia. Tetapi saat mereka menyentuh tubuhnya, mereka merasakan panas yang luar biasa. Apa yang terjadi padanya? Tanya salah satu para medis, keringat membasahi dahinya. Sophia dibawa ke rumah sakit dalam keadaan kritis. Tubuhnya hangus di beberapa bagian, tetapi tidak ada tanda-tanda api dari luar. Dokter-dokter bingung, karena luka-lukanya tidak mengikuti pola medis yang dikenal. Ini tidak mungkin, kata dokter utama, sambil memeriksa hasil pemindaian. Seolah-olah ia terbakar dari dalam. Di ruang tunggu, Amina berdiri sendirian, memegang tasbihnya erat-erat. Ia tahu ini bukan kebetulan. Ya Allah, jika ini adalah azab MU, jadikanlah ini sebagai jalan baginya untuk kembali. Sophia terbaring di ruang ICU, tubuhnya dipenuhi selang dan monitor. Di dalam kegelapan, ia masih bisa mendengar bisikan-bisikan itu. Kau masih punya kesempatan,
Sophia, bertaubatlah sebelum terlambat. Tapi ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara, hanya bisa mendengar dan menunggu. Ruang ICU penuh dengan suara mesin-mesin medis. Sophia merasakan tubuhnya seperti terbakar, tetapi ia tidak bisa berteriak. Matanya terbuka lebar, tetapi ia tidak bisa melihat apa-apa, hanya kegelapan pekat yang menyelimuti dirinya. Suara-suara bisikan masih bergema di telinganya, seperti ombak yang tidak pernah berhenti. Sophia, kau masih punya waktu. Ia merasakan sesuatu yang menariknya ke dalam kegelapan, seperti tangan tak kasat mata yang mencengkeram jiwanya. Aku tidak mau mati, pikirannya berteriak, tetapi bibirnya tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Di luar ruangan, dokter-dokter berdebat. Kami tidak bisa menjelaskan ini. Luka-lukanya tidak masuk akal. Seolah-olah ada sesuatu di dalam tubuhnya yang membakarnya dari dalam. Salah satu perawat, seorang wanita muslimah, mendekat ke tempat tidur Sophia. Ia melihat air mata mengalir dari sudut mata Sophia yang terbakar. Ia masih sadar, bisik perawat itu. Ia mendengar kita. Ia mengambil tangan Sophia dengan lembut. Jika kau bisa mendengar saya, dengarkan baik-baik. Ucapkan dalam hatimu, aku bertaubat. Minta ampunan. Mungkin Allah masih memberi kesempatan. Sophia merasakan sentuhan hangat di tangannya. Di dalam kegelapan, ia melihat secercah cahaya, lembut, tetapi kuat. Suara itu datang lagi, lebih jelas kali ini. Panggil namanya, Sophia, sebelum terlambat. Malam itu, Sophia bermimpi lagi. Ia melihat dirinya berdiri di sebuah ruang kosong, dikelilingi oleh api yang tidak membakar. Di hadapannya, ada sebuah pintu, hitam, tinggi, dan menakutkan. Suara itu berkata, ini adalah pintu terakhirmu. Pilih, azab abadi, atau pengampunan. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya hilang. Ia ingin lari, tetapi kakinya tidak bisa bergerak. Kemudian, tiba-tiba, ia melihat seorang wanita berjilbab, Amina, berdiri di kejauhan, tangan terangkat dalam doa. Sophia, katakan saja. Katakan bahwa kau percaya. Sophia merasakan sesuatu pecah di dalam dadanya. Air mata mengalir di pipinya yang luka. Aku percaya, bisiknya dalam hati. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kedamaian. Keesokan paginya, monitor jantung Sophia mulai menunjukkan tanda-tanda stabil. Dokter-dokter terkejut. Ini tidak mungkin. Kondisinya semalam sangat kritis. Bagaimana ini bisa terjadi? Tapi Sophia masih dalam koma. Tubuhnya masih lemah, tetapi sesuatu telah berubah. Di dalam kegelapan, ia tidak lagi sendirian. Ada cahaya yang menuntunnya, cahaya yang ia tidak pernah percaya sebelumnya. Dan suara itu berkata, sekarang, bangunlah. Suara monitor jantung berdetak stabil. Sinar matahari pagi menyelinap melalui jendela ruang ICU, menerangi wajah Sophia yang pucat dan penuh bekas luka. Tiba-tiba, jari-jari tangannya bergerak, lemah, tetapi nyata. Seorang perawat yang sedang berjaga langsung memperhatikannya. Dokter, ia bergerak. Tim medis bergegas masuk. Dokter memeriksa tanda-tanda vital Sophia dengan cepat. Ini luar biasa. Seharusnya ia tidak bisa bertahan semalam. Tapi ia bangun. Sophia membuka matanya perlahan. Pandangannya kabur, tetapi ia bisa melihat wajah-wajah di sekelilingnya. Suara-suara bisikan yang mengerikan telah hilang, digantikan oleh kedamaian yang aneh, seperti seberkas cahaya yang menerobos kegelapan. Di mana aku? Suaranya serak, hampir tidak terdengar. Kau di rumah sakit, Sophia. Kau selamat. Jawab perawat itu dengan lembut. Sophia mencoba menggerakkan tangannya, tetapi rasanya seperti ada beban berat yang menekannya. Ia menatap langit-langit ruangan, dan tiba-tiba, air mata mengalir di pipinya. Aku melihat sesuatu. Dokter bertukar pandang. Apa yang kau lihat? Sophia menelan ludah. Cahaya. Dan seorang wanita. Ia berdoa untukku. Di luar ruangan, Amina berdiri dengan tasbih di tangannya.
Ia merasakan sesuatu, seperti getaran halus di udara. Ya Allah, Engkau telah mendengar doaku. Ketika ia masuk ke ruang Icu, matanya bertemu dengan Sophia. Wanita yang dulu sombong dan angkuh itu kini terbaring lemah, tetapi dengan ekspresi yang berbeda, seperti seseorang yang baru saja melihat kebenaran. Kau! Bisik Sophia, mengenali Amina. Amina mendekat, duduk di sisi tempat tidur. Aku di sini untukmu, Sophia. Allah memberi kesempatan kedua. Sophia menatap tangannya sendiri, yang masih gemetar. Aku merasa berbeda. Seperti ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Amina mengangguk. Itu adalah hidayah. Kau tidak sendirian. Media dunia sudah mengetahui berita tentang kebangkitan Sophia. Rumah sakit dipenuhi wartawan yang ingin tahu apa yang terjadi. Tapi Sophia tidak peduli dengan itu. Yang ia rasakan sekarang adalah sesuatu yang jauh lebih dalam, seperti ada kekuatan baru yang mengisi dadanya. Aku ingin belajar, katanya pelan kepada Amina. Belajar apa? Tanya Amina, tahu jawabannya. Sophia menatap mata Amina dengan penuh keyakinan. Aku ingin belajar tentang Islam. Ruang perawatan Sophia dipenuhi dengan sinar matahari sore yang lembut. Amina duduk di sisi tempat tidur, membuka sebuah Al-Quran kecil yang ia bawa. Sophia, dengan tangan yang masih gemetar, menyentuh halaman pertama kitab suci itu. Sebelumnya ia hanya melihatnya sebagai kertas untuk gaunnya, tetapi sekarang rasanya berbeda. Seolah setiap huruf memiliki cahaya sendiri. Dari mana aku harus memulai? Tanya Sophia, suaranya penuh kerendahan hati. Amina tersenyum. Dari awal. Dari kalimat yang paling penting. Ia membimbing Sophia untuk mengucapkan syahadat. Lafaz yang dulu Sophia olok-olok, kini keluar dari bibirnya dengan penuh kesungguhan. Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Air mata mengalir di pipi Sophia saat ia mengulangi kalimat itu. Setiap kata terasa seperti obat penyembuh bagi luka-luka di hatinya. Aku tidak mengerti semuanya, tetapi aku ingin memahami. Amina menutup matanya sejenak, bersyukur. Itu sudah cukup untuk awal. Allah Maha Pengasih. Dia menerima taubat hambanya, tidak peduli seberapa besar dosanya. Di luar ruangan, kerumunan wartawan masih menunggu. Berita tentang keajaiban Sophia Laurent menyebar seperti api. Beberapa orang menganggapnya sebagai trik publisitas, tetapi yang lain mulai bertanya-tanya, apakah ini benar-benar tanda dari Allah? Sophia tidak peduli dengan opini dunia lagi. Ia meminta Amina untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran, dan setiap kata yang didengarnya terasa seperti balm bagi jiwanya yang terluka. Mengapa aku tidak melihat ini sebelumnya? Gumamnya, menatap langit-langit ruangan. Kadang, Allah harus menghancurkan seseorang terlebih dahulu untuk membangunnya kembali. Jawab Amina lembut. Malam harinya, Sophia bermimpi lagi. Kali ini, bukan api atau kegelapan, melainkan sebuah taman yang indah, dengan sungai yang jernih dan pohon-pohon yang berbuah lebat. Suara yang dulu menakutkannya kini terdengar penuh kasih. Ini adalah jalanmu sekarang, Sophia. Berjalanlah di atasnya dengan ikhlas. Ketika ia terbangun, ia merasa lebih ringan, seolah beban bertahun-tahun terangkat dari dadanya. Ia memandang gaun kontroversial yang dibawa oleh polisi sebagai barang bukti, sekarang terlipat rapi di sudut ruangan, seperti pengingat akan kesalahan masa lalunya. Aku ingin menyimpan ini, katanya kepada Amina, sebagai pengingat agar aku tidak pernah lupa. Amina mengangguk. Itu ide yang baik, agar kau selalu ingat dari mana Allah menjemputmu. Keesokan harinya, Sophia meminta kertas dan pulpen. Dengan tangan yang masih lemah, ia menulis sebuah pernyataan untuk dunia. Aku, Sophia Laurent, memohon maaf atas semua penghinaanku terhadap Islam dan Al-Quran. Aku telah melihat azab, tetapi aku juga telah merasakan rahmat. Sekarang, aku memilih jalan yang berbeda. Ia menandatangani surat itu, dan Amina membantu mengirimkannya ke media. Dunia akan terkejut, tetapi Sophia tidak peduli. Yang penting baginya sekarang hanyalah satu hal, taubat yang tulus.
Ruang konferensi pers di rumah sakit dipenuhi dengan wartawan dari seluruh dunia. Kamera-kamera siap merekam setiap gerakan Sophia, yang kini duduk di kursi roda dengan wajah yang masih menunjukkan bekas luka, tetapi mata yang tenang dan penuh keteguhan. Amina berdiri di sampingnya, memberikan dukungan tanpa kata. "Saya Sophia Laurent." Suaranya lemah tetapi jelas, menggema di seluruh ruangan yang sunyi. "Dan saya ingin meminta maaf." Kediaman menjadi hening. Semua mata tertuju padanya, menunggu penjelasan dari wanita yang dulu dikenal sebagai simbol pemberontakan dan penghinaan terhadap agama. "Saya telah melakukan kesalahan besar. Saya menghina Al-Quran, saya menantang Allah, dan saya meremehkan keyakinan miliaran orang." Ia menunduk sejenak, menahan air mata. "Tapi sekarang, saya tahu. Saya telah melihat azab, dan saya telah merasakan rahmat-Nya." Suara-suara bisikan mulai terdengar di antara wartawan. Beberapa terkejut, beberapa skeptis, tetapi semua menyimak dengan seksama. "Saya tidak meminta simpati. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya telah berubah. Saya telah memeluk Islam, dan saya berjanji untuk menjalani hidup saya dengan penuh ketaatan dan rasa syukur." Seorang wartawan dari media internasional mengangkat tangan. Banyak orang akan menganggap ini sebagai trik atau publisitas. "Apa yang bisa Anda katakan kepada mereka?" Sophia menatap wartawan itu dengan tenang. "Saya tidak peduli apa yang mereka pikirkan. Yang penting adalah apa yang Allah ketahui. Dan Dia tahu bahwa taubat saya tulus." Di luar ruangan, reaksi dunia mulai berdatangan. Media sosial dipenuhi dengan komentar pro dan kontra. Beberapa orang menganggap ini sebagai kebangkitan spiritual yang luar biasa, sementara yang lain mencurigainya sebagai strategi untuk mendapatkan perhatian. Tapi bagi Sophia, itu tidak penting. Yang penting baginya adalah Amina, yang kini menjadi pembimbing spiritualnya, dan Al-Quran yang kini ia baca setiap hari dengan penuh hikmat. "Aku tidak lagi takut," katanya kepada Amina setelah konferensi pers selesai. "Aku merasa bebas. Sebuah kebebasan yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya." Amina tersenyum. "Itulah rahmat Allah. Dia menghancurkan kesombonganmu untuk memberikan kebebasan sejati." Malam itu, Sophia duduk di balkon rumah sakit, menatap langit Paris yang dipenuhi bintang. Ia memegang tasbih yang diberikan Amina, menjalankan setiap butir dengan penuh kehusyukan. "Ya Allah, terimalah taubat hamba MU yang lemah ini. Berikan aku kekuatan untuk tetap di jalan MU." Di kejauhan, suara azan berkumandang dari sebuah masjid kecil. Sophia menutup mata, merasakan kedamaian yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia tahu, perjalanannya masih panjang, tetapi ia tidak lagi sendirian. Allah selalu bersamanya. 2 minggu setelah konferensi pers, Sophia mulai pulih secara fisik, tetapi luka-luka batinnya masih terasa. Setiap malam, ia bermimpi tentang panggung gala, api yang membakar tubuhnya, suara-suara yang mengejek, dan bayangan hitam yang mengejarnya. Kadang, ia terbangun dengan keringat dingin, napasnya tersengal. "Mengapa aku masih merasakan ini?" tanyanya kepada Amina suatu pagi, sementara matahari terbit menerangi kamarnya. Amina duduk di sisi tempat tidur, memegang tangan Sophia. "Azab yang kau rasakan bukan hanya fisik, tetapi juga spiritual. Jiwamu masih dalam proses penyembuhan. Tapi ingat, Allah tidak akan memberikan cobaan melebihi kemampuanmu." Sophia mengangguk, tetapi matanya tertuju pada gaun kontroversial yang terlipat rapi di sudut ruangan. "Aku harus melakukan sesuatu dengan ini. Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja." Sementara itu, dunia luar tidak berhenti berputar. Mantan manajer Sophia, Lucien Moreau, mengadakan konferensi pers sendiri. Dengan wajah dingin, ia mengumumkan bahwa Sophia dimanipulasi oleh kelompok agama tertentu dan bahwa pertobatannya hanyalah strategi untuk menghindari tuntutan hukum. Sophia Laurent adalah ikon kebebasan. Dia tidak akan pernah tunduk pada dogma agama. "Ini semua hanya akting," ucap Lucien dengan penuh keyakinan. Berita ini menyebar dengan cepat. Media kembali ramai membahas Sophia, tetapi kali ini dengan keraguan. Beberapa penggemarnya yang dulu mendukung pertobatannya kini meragukan keasliannya.
Sophia mengetahui berita ini melalui televisi di ruangannya. Ia merasakan amarah membara di dadanya, tetapi Aminah segera menenangkannya. Jangan biarkan mereka mengganggu ketentraman hatimu. Allah tahu hatimu, dan itu yang terpenting. Tapi Sophia tidak bisa diam. Ia meminta kertas dan pulpen, lalu menulis sebuah surat terbuka. Kepada siapapun yang meragukan kejujuranku, aku tidak peduli apa yang kalian pikirkan. Aku tidak melakukan ini untuk publisitas atau untuk menghindari hukum. Aku melakukan ini karena aku telah melihat kebenaran. Dan tidak ada yang bisa mengubah itu. Ia meminta Aminah untuk mengirimkan surat itu ke media. Biarkan mereka tahu. Biarkan mereka melihat bahwa aku tidak takut. Malam itu, Sophia bermimpi lagi. Kali ini, ia melihat dirinya berdiri di depan pintu hitam yang sama, tetapi sekarang ada cahaya di ujung terowongan. Suara itu berkata, "Jalanmu masih panjang, Sophia. Tetaplah kuat." Ketika ia terbangun, ia merasa lebih kuat. Ia tahu, perjuangannya baru saja dimulai. Chapter 10. Pertemuan dengan masa lalu. Setelah keluar dari rumah sakit, Sophia memutuskan untuk meninggalkan Paris. Ia tidak ingin lagi tinggal di kota yang penuh dengan kenangan buruk dan godaan lama. Dengan bantuan Aminah, ia pindah ke sebuah desa kecil di pegunungan Alpen, tempat udara segar dan ketenangan alam membantu menyembuhkan luka-lukanya. Rumah kecil yang ia tempati sederhana, tetapi Sophia merasa lebih damai di sini. Setiap pagi, ia bangun untuk sholat subuh, sesuatu yang dulu ia anggap sebagai ritual kuno. Sekarang, ia merasakan kedamaian setiap kali sujud. Suatu hari, pintu rumahnya diketuk. Sophia membukanya dan terkejut melihat Yusuf Al-Faransi, desainer muda yang dulu menolak terlibat dalam proyek gaun kontroversialnya. "Apa yang kau inginkan?" tanya Sophia, sedikit tegang. Yusuf menunduk. "Aku datang untuk meminta maaf. Aku seharusnya lebih gigih mengingatkanmu. Mungkin jika aku lebih berani, semua ini tidak akan terjadi." Sophia menghela napas panjang. "Tidak, Yusuf. Ini bukan salahmu. Aku yang memilih untuk tidak mendengarkan. Aku yang sombong." Yusuf mengangkat kepala, matanya penuh penyesalan. "Aku juga ingin belajar, Sophia. Aku ingin memahami Islam dengan lebih baik. Bisakah aku bergabung denganmu?" Sophia tersenyum lembut. "Tentu. Kita bisa belajar bersama." Dengan kedatangan Yusuf, rumah kecil Sophia menjadi lebih hidup. Mereka membaca Al-Quran bersama, berdiskusi tentang ayat-ayat, dan saling mengingatkan untuk tetap istiqomah. Sophia merasa bahwa Allah mengirim Yusuf untuk membantunya tetap kuat. "Kau tahu," kata Yusuf suatu malam, "dulu aku takut padamu, tapi sekarang, aku melihat kekuatan dalam dirimu. Kekuatan yang datang dari iman." Sophia menatap api unggun di depan mereka, tersenyum. "Aku juga tidak menyangka akan sampai di sini. Tapi Allah memiliki rencana yang lebih baik." Beberapa bulan berlalu, dan Sophia mulai aktif dalam dakwah. Ia mengunjungi masjid-masjid kecil, berbicara di acara-acara keagamaan, dan berbagi kisahnya melalui video online. Banyak orang terinspirasi oleh pertobatannya, tetapi tidak semua orang senang. Suatu hari, ia menerima ancaman melalui surat. "Berhenti menyebarkan kebohonganmu, atau kau akan menyesal," tulisnya dengan huruf yang kasar. Sophia tidak gentar. "Aku tidak takut. Allah melindungiku." Tapi Aminah khawatir. "Hati-hati, Sophia. Ada orang-orang yang tidak ingin melihatmu berubah." Kekhawatiran Aminah terbukti. Suatu malam, ketika Sophia dan Yusuf sedang membaca Al-Quran, mereka mendengar suara pecahan kaca. Seseorang melempar batu ke jendela rumah mereka. "Keluar dari sini, pengkhianat!" teriak suara dari luar. Sophia bangkit, wajahnya tenang tetapi tegas. "Kita tidak akan lari. Ini adalah ujian dari Allah, dan kita harus menghadapinya dengan sabar." Yusuf mengangguk, meskipun tangannya gemetar. "Kita akan tetap kuat." Esok paginya, mereka menemukan cat semprot di dinding rumah. "Murtad!" Sophia menatapnya dengan tenang, lalu mengambil kuas dan cat.
Ia menutupi tulisan itu dengan warna putih, sementara Yusuf membantunya. Kita tidak akan membiarkan kebencian mengalahkan kita, kata Sophia dengan penuh keyakinan. Setelah insiden itu, Sophia menyadari bahwa ia tidak bisa terus bersembunyi. Ia perlu kembali ke Paris, menghadapi masa lalunya, dan menunjukkan bahwa ia tidak takut. Aku harus kembali, katanya kepada Yusuf dan Aminah. Aku harus menunjukkan bahwa perubahan ini nyata. Mereka setuju, meskipun dengan kekhawatiran. Kembali ke Paris berarti kembali ke dunia yang penuh dengan godaan dan kenangan buruk. Tapi Sophia tahu, ini adalah langkah yang harus ia ambil. Saat tiba di Paris, Sophia merasakan udara kota yang dulu ia cintai kini terasa berbeda. Ia tidak lagi merasa seperti ratu di sini. Sebaliknya, ia merasa seperti seorang musafir, seseorang yang hanya lewat. Ia mengunjungi Grand Palais, tempat di mana semuanya berubah. Berdiri di depan panggung yang dulu menjadi saksi azabnya, ia merasakan campuran rasa takut dan syukur. Disinilah Allah mengingatkanku, bisiknya. Sophia juga mengunjungi mantan teman-temannya, orang-orang yang dulu mendukungnya dalam setiap kontroversi. Beberapa dari mereka menertawakannya, tetapi ada juga yang terkejut melihat perubahan dalam dirinya. Kau benar-benar berubah, kata salah satu temannya, Claire, dengan suara yang penuh keraguan. Ya, jawab Sophia dengan tenang. Dan aku tidak akan kembali. Lucien Moreau, mantan manajer Sophia, mengundangnya untuk bertemu di kafe mewah di Champs-Élysées. Sophia tahu ini bukan pertemuan yang ramah, tetapi ia tetap datang, dengan Yusuf dan Aminah menunggu di luar. Jadi, kau benar-benar percaya pada semua omong kosong ini? Tanya Lucien dengan sinis, menyipkan kopi mahal. Aku percaya pada Allah, jawab Sophia dengan tenang. Dan aku tidak akan kembali ke dunia yang kau tawarkan. Lucien meletakkan cangkirnya. Kau tahu berapa banyak uang yang bisa kau dapatkan jika kau kembali? Kau bisa menjadi legenda lagi. Sophia menggeleng. Aku tidak perlu uang atau kemuliaan lagi. Aku sudah menemukan sesuatu yang lebih berharga. Lucien tertawa dingin. Kau akan menyesal, Sophia. Dunia ini tidak akan menerima perubahanmu. Aku tidak peduli apa yang dunia pikirkan, jawab Sophia, bangkit dari kursinya. Yang penting adalah apa yang Allah pikirkan. Dan itu sudah cukup bagiku. Setelah kembali dari Paris, Sophia memutuskan untuk mendirikan sebuah pusat dakwah kecil di desa tempat tinggalnya. Ia ingin membantu orang-orang yang seperti dulu dirinya, tersesat, sombong, dan buta terhadap kebenaran. Aku ingin mereka melihat bahwa tidak pernah terlambat untuk berubah, katanya kepada Yusuf dan Aminah. Mereka mulai dengan mengadakan pengajian kecil, membagikan makanan kepada yang membutuhkan, dan mengunjungi penjara untuk berbicara dengan narapidana. Sophia berbagi kisahnya dengan jujur, tanpa menyembunyikan kesalahan masa lalunya. Aku dulu adalah orang yang paling sombong, katanya dalam salah satu ceramahnya. Tapi Allah menunjukkan kepadaku bahwa tidak ada yang terlalu besar untuk diampuninya. Suatu hari, seorang wanita muda mendekatinya setelah pengajian. Saya seperti Anda dulu. Saya menghina agama. Saya hidup tanpa aturan. Tapi sekarang, saya ingin berubah. Bisakah Anda membantu saya? Sophia tersenyum, mengingat dirinya sendiri beberapa bulan yang lalu. Tentu. Allah selalu membuka pintu bagi mereka yang ingin kembali. 1 tahun setelah pertobatannya, Sophia duduk di beranda rumahnya di pegunungan, menatap matahari terbenam yang mewarnai langit dengan warna keemasan. Di tangannya, ia memegang Al-Quran yang sudah usang karena sering dibaca. Yusuf dan Aminah duduk di sampingnya. Keduanya kini menjadi sahabat terdekatnya dalam perjalanan spiritual ini. Mereka berbicara tentang rencana mendatang, membuka pusat dakwah yang lebih besar, mengadakan seminar tentang pertobatan, dan terus berbagi cahaya Islam kepada dunia. Aku tidak pernah menyangka akan sampai di sini, kata Sophia dengan suara penuh syukur. Tapi sekarang, aku tahu, ini adalah jalan yang Allah tentukan untukku. Aminah memegang tangannya, dan kau telah menjalaninya dengan indah. Malam itu, Sophia bermimpi untuk terakhir kalinya. Ia melihat dirinya berdiri di depan pintu hitam yang dulu menakutkannya.
Tapi sekarang, pintu itu terbuka, dan di baliknya ada cahaya yang menyilaukan. Suara itu berkata, "Kau telah melewati ujianmu, Sophia. Sekarang, berjalanlah menuju cahaya." Ketika ia terbangun, ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu, perjalanannya masih panjang, tetapi ia tidak lagi sendirian. Allah selalu bersamanya. Dan dengan keyakinan itu, Sophia Laurent, dulu janda terkaya yang menghina Allah, kini berjalan menuju hidup baru, penuh dengan cahaya, harapan, dan pengabdian yang tulus. Kesombongan adalah jebakan terbesar. Sophia Laurent, dengan kekayaan, popularitas, dan pengaruhnya, merasa dirinya di atas segalanya, bahkan di atas Allah. Kesombongannya membuatnya terjerumus dalam dosa yang mengerikan. Hikmahnya, tidak ada manusia yang lebih kuat dari kekuasaan Allah. Kesombongan hanya akan membawa kehancuran, sementara kerendahan hati membawa kedamaian. Azab bisa datang kapan saja, dalam bentuk apa saja. Sophia mengira bahwa menantang Allah tidak akan berakibat apa-apa. Tapi azab datang dengan cara yang tidak terduga, tidak melalui petir atau gempa, tetapi melalui api yang membakar dari dalam. Hikmahnya, Allah memiliki caranya sendiri untuk mengingatkan hambanya. Jangan pernah meremehkan kekuasaannya, karena azabnya bisa datang dalam bentuk yang tidak kita sadari. Taubat selalu diterima, tidak peduli seberapa besar dosa. Meskipun Sophia telah melakukan dosa besar, Allah tetap membukakan pintu taubat baginya. Hikmahnya, tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, selama taubatnya tulus. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Selama manusia masih bernafas, pintu taubat selalu terbuka. Perubahan membutuhkan pengorbanan. Sophia harus meninggalkan dunia glamornya, kekayaannya, dan popularitasnya untuk benar-benar berubah. Hikmahnya, pertobatan yang sebenarnya membutuhkan pengorbanan. Tidak cukup hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata, meninggalkan kebiasaan buruk, lingkungan yang tidak sehat, dan bahkan orang-orang yang menahan kita dari kebaikan. Dakwah dengan kasih sayang, bukan kebencian. Amina, wanita yang menegur Sophia dengan lembut, menunjukkan bahwa dakwah yang efektif datang dari kasih sayang, bukan kemarahan. Jika Amina menghakimi atau mencaci Sophia, mungkin ia tidak akan pernah bertaubat. Hikmahnya, bantulah orang lain dengan lembut, karena hanya Allah yang mengetahui isi hati mereka. Dunia hanya sementara, akhiratlah yang abadi. Sophia dulu hidup untuk kemuliaan dunia, uang, popularitas, dan pujian. Tapi setelah melihat azab, ia menyadari bahwa semua itu tidak ada artinya dibandingkan dengan ridha Allah. Hikmahnya, jangan terlalu terikat dengan dunia, karena kehidupan yang sebenarnya adalah di akhirat. Kisah ini adalah karya fiksi yang dibuat untuk menyampaikan hikmah dan pelajaran hidup. Meskipun terinspirasi dari peristiwa-peristiwa nyata tentang ujian iman dan pertobatan, cerita ini bukanlah kisah nyata. Tujuannya adalah untuk mengingatkan kita semua akan kekuasaan Allah, pentingnya taubat, dan bahwa tidak ada yang terlalu besar untuk diampuninya. Terima kasih telah mendengarkan kisah Sophia Laurent. Semoga hikmah yang kita ambil dari cerita ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu rendah hati, bertaubat, dan mendekatkan diri kepada Allah. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk like untuk mendukung konten-konten bermanfaat seperti ini. Komentar, bagikan pendapat atau hikmah yang kalian dapatkan dari cerita ini. Subscribe, agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif dan penuh hikmah selanjutnya. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari narasi kreator. Kami mendoakan semoga Allah selalu melindungi kalian, memberi hidayah, dan menjadikan setiap detik hidup kalian penuh berkah. Bagi yang sudah subscribe, semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan pahala yang berlipat ganda. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan ingatlah, dunia hanyalah panggung sementara. Yang abadi hanyalah amalan kita untuk akhirat.